Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Oke, bagus sekali ya. Semangat sekali Mbak Minha ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita mengucapkan bahasa basmalah terlebih dahulu ya. Ada yang tahu kita mau mempelajari materi apa hari ini? Oke. Ada yang tahu nggak mengapa Indonesia itu memiliki banyak jenis tumbuhan dan hewan? Dan dibandingkan dengan wilayah lain itu berbeda jauh, seperti di wilayah kutub, gurun, itu kan beda ya sama Indonesia. Ada yang tahu? Iya, Mbak Mitha. Iya, Mbak Kori. Terus Mbak Hija. Karena makanannya. Oh iya. Oke, udah pada tahu gini ya? Oke. Pinter. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu kita bisa mengidentifikasi karakteristik keanekaragaman hayati Indonesia melalui pengamatan fenomena dengan benar. Kemudian membandingkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan wilayah lain melalui kegiatan penyelidikan. Sebelum ke pembelajaran lebih lanjut, bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa scan barcode yang ada di layar TV dulu. Kalau ada kesusahan, boleh tanya ke Ibu. Ini cuma 5 soal aja kok. Oke, sudah? Waktunya 1 menit cukup ya? Cukup. Oke. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak Alia? Dari Perpu. Ini Mbak Alia bisa di-scan ya. Kita ngerjakan pretest terlebih dahulu. Sudah? Yang lain sudah? Oke, kalau sudah, Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Bisa berkelompok 4 orang. Ini ada berapa orang? Ada 7 orang ya? Ya udah, ada yang 4, ada yang 3 ya. Ini bisa dikerjain. Oke, pada tahap pertama, boleh dilihat dulu untuk LKPD-nya. Yang pertama itu kan ada itu ya, permasalahan ya. Permasalahan itu bisa dicek. Pertanyaannya tuh mengapa Indonesia berbeda dengan wilayah negara lain, baik dari jenis ekosistemnya, keanekaragaman hayatinya. Nah,
Sekarang bisa dilihat pada ini, pada layar PPT, ada beberapa gambar, ada yang masuk Indonesia, wilayah kutub sama gurun. Itu bisa buat acuan mengisi LKPD pertama ya. Sedikit itu nak. Dikerjain sama temennya ya. Gimana, ada kesusahan Mbak Kori? Ini hipotesis dari masalah ini Bu. Iya, kamu bisa cek dulu. Itu permasalahannya apa? Ada sangkut pautnya sama ini gambarnya. Itu ada di Indonesia itu ada keanekaragaman hayati kayak komodo. Nah itu disebabkan oleh apa? Oke, yang pertama sudah. Mbak Minha sampai mana Mbak Minha? Sampai kurang dikit. Oke, yang pertama yang dikerjain dulu ya, yang kedua nunggu instruksi dari Bu Guru. Oke, yang pertama udah ya. Lanjut ke ya. Iya, silakan Mbak Ida. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu fase penyelidikan. Nah, bisa dibaca di LKPD-nya itu kita disuruh untuk merumuskan pertanyaan penyelidikan. Dari gambar ini, kalian lihat kira-kira ada pertanyaan yang muncul nggak dari gambar ini? Kenapa kok Indonesia itu? Kenapa kok wilayah kutub itu? Seperti itu. Bisa ditulis, kemudian sumber informasinya nanti kalian kira-kira lebih suka di internet atau bahan ajar atau buku, ditulis aja. Gimana Mbak Minca? Perlu bantuan? Ya, yang ini ya. Kalau dilihat dari gambar ini kira-kira Mbak Minca ada pertanyaan apa yang muncul? Apa ya kelompoknya diganti jawab? Kenapa komodo hanya banyak di Indonesia? Nah, itu boleh dijawab di sini. Oke, yang kedua, sumber informasi apa saja yang bisa kamu gunakan? Internet termasuk nggak? Iya, boleh. Ditulis aja. Internet, ada bahan ajar. Gimana? Sudah? Oke.
Kalau udah kita lanjut ke fase ketiga, yaitu membimbing pada proses penyelidikan kelompok. Pada proses ini, boleh ini balik ya. Ya, bisa dilihat ada tabel ya. Ada tabel faktor penyebab Indonesia dan juga wilayah negara lain. Bisa ditulis itu bisa dilihat dari gambar ini juga. Komodo itu masuk ke apa? Mbak Elvira, kenapa kalau Mas? Oh gitu, nanti setelah istirahat sarapan ya. Ini Mbak Minha kenapa nggak dibantuin? Dia malah itu sendiri. Ya, ini Mbak Kori gimana? Ada kesusahan? Kalau ada yang nggak bisa, di strip aja ya. Kalau udah, LKPD-nya bisa dikumpulkan, nanti Ibu jelaskan untuk materinya. Sudah? Oke. Kelompoknya Mbak Kori, keren. Ini kelompoknya Mbak Minha, ayo. Udah, wah keren. Diisi semua ya. Iya dong. Minha gitu loh. Minha gitu loh. Oke. Ini sudah ngerjain LKPD semua. Sekarang Ibu bantu penguatan ya terkait materinya. Bisa dilihat dari gambar ini. Apa yang kalian lihat dari kedua gambar tersebut? Gambar yang pertama? Ya, kalau gambar kedua? Kutub. Kalau di kutub biasanya udaranya kayak gimana? Dingin. Ada tumbuhan nggak? Iya. Pohon cemara aja? Atau ada lain? Minim, iya. Jadi, keanekaragaman hayati itu banyak di bumi ini tuh. Ada mencakup genetik, spesies, dan juga ekosistem. Nah, dari gambar kedua tadi, yang di kutub itu kebanyakan hewannya itu hewan yang tidak ada di Indonesia. Karena Indonesia itu merupakan suhu iklimnya itu iklim yang banyak, enggak yang dingin aja, enggak. Itu. Terus ada perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan wilayah lain, seperti tingkat keanekaragaman spesiesnya, kemudian banyak spesies endemiknya, kemudian variasi ekosistemnya, dan persebaran flora dan faunanya. Kemudian kenapa sih keanekaragaman hayati Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan negara lain? Nah, itu bisa dilihat dari letak geografisnya di daerah tropis. Nah, kemudian ada curah hujan tinggi, ada wilayah kepulauan, banyaknya jenis ekosistem. Kemudian, kenapa kita harus menjaga keanekaragaman hayati Indonesia biar gak punah? Ada yang tahu? Iya, terus ya. Iya, betul. Oke, sudah materi hari ini cukup segitu saja ya. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan keanekaragaman hayati. Oke, terima kasih atas partisipasinya anak-anak atas hari ini. Mari kita mengucapkan basmalah hamdalah terlebih dahulu.
Oke, terima kasih.